Baik, mari kita bahas tentang pembagian hadis. Ditinjau dari bersambung dan tidaknya sanad, hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu muttasil dan munqati. Hadis muttasil adalah hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung, yaitu dari mukharij hadis sampai sahib al-matan tidak ada yang gugur. Disebut juga sebagai hadis mausul, ialah hadis yang sanadnya bersambung, baik bersambung itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat. Hadis muttasil itu ada yang muttasil marfu dan ada yang muttasil mauquf. Yang kedua yaitu hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang mata rantai perawi dari mukharij hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik pada sanad terakhir ataupun periwayatan pertama. Jadi hadis munqati yaitu hadis yang gugur seorang perawinya sebelum sahabat. Hadis munqati itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah jika yang gugur adalah perawi terakhir atau sanad pertamanya. Yang kedua yaitu hadis mursal. Hadis mursal yaitu jika yang gugur adalah perawi pertama atau sanad terakhirnya. Yang ketiga yaitu hadis mu'dal, yaitu jika ada dua perawi atau lebih yang gugur secara berurutan di tengah sanad. Dan yang terakhir yaitu hadis balaghiyat, yaitu jika antara mukharij dan matan hadis tidak ada mata rantai perawinya, seperti pernyataan Malik, sebuah berita sampai kepada saya bahwa Nabi atau sahabat berbicara demikian atau berbuat demikian. Kemudian selanjutnya yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas sanadnya. Ditinjau dari kuantitas sanadnya, hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mana adat kebiasaan mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi ada kesamaan makna. Yang ketiga yaitu mutawatir amali. Mutawatir amali yaitu praktek keagamaan yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya sampai generasi berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu pembagian hadis ahad. Hadis ahad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis mansyur. Hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang tersebut terdapat pada satu tabaqah. Dan yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan lewat satu jalur perawi. Selanjutnya yaitu pembagian hadis dilihat dari segi kualitas sanad dan matannya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Hadis sahih ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis, sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan, tetapi hadis lain yang dapat memperkuat dan memiliki substansi serupa. Kemudian bagian yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, tetapi nilai kedhabitannya kurang sempurna, selamat dari unsur syadz dan ilat. Hadis hasan ini dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, namun perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang dikuatkan oleh hadis lain, sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Penyebabnya karena adanya kelemahan pada sanad dan matan, sehingga dianggap lemah dan tidak dapat dijadikan dalil utama dalam masalah akidah dan hukum syariat. Namun bisa diamalkan untuk keutamaan amal dan motivasi dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya yaitu pembagian hadis dilihat dari segi penisbatan pada pembacaraannya. Itu dibagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Hadis qudsi adalah
hadis yang ucapannya dari Nabi Muhammad dan maknanya dari Allah yang disampaikan melalui mimpi. Kemudian hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kemudian hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Dan yang terakhir yaitu hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya.